Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Sari, NPM 234110103 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menerangkan tentang materi rencana dan tujuan organisasi pengantar manajemen. Latar belakang, pengantar manajemen membawa kita ke inti konsep perencanaan dan penetapan tujuan dalam suatu organisasi. Ini bukan sekadar proses formal, tetapi fondasi dari keseluruhan kerangka kerja manajemen. Dalam inteks ini, kita akan membahas secara komprehensif tentang bagaimana rencana dan tujuan organisasi menjadi poin kunci dalam mencapai keberhasilan dan pertumbuhan jangka panjang. Yang pertama, perencanaan organisasi, dasar pengambilan keputusan. Perencanaan adalah fondasi dari fungsi manajemen. Ini melibatkan pemilihan tujuan organisasi dan penentuan cara pencapaiannya. Dengan merumuskan rencana, manajemen dapat mengantisipasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Proses perencanaan memerlukan analisis situasional dan mengidentifikasikan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tujuan organisasi menentukan arah dan keberhasilan. Tujuan organisasi adalah pemandu utama dalam setiap aktivitas. Tujuan mencakup aspek finansial, operasional, dan strategis. Mereka memberikan arah dan memberikan dasar bagi evaluasi kinerja. Pengembangan tujuan yang jelas memungkinkan organisasi untuk memusatkan energi dan sumber daya pada hal-hal yang benar-benar mendukung visi jangka panjang. 3. Proses pengembangan strategi mendukung tujuan organisasi. Strategi adalah rencana umum untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini melibatkan pemilihan rute terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam proses ini, organisasi mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya, memahami peluang dan ancaman di lingkungannya, dan merancang langkah-langkah taktik untuk memaksimalkan keberhasilan. Yang keempat, rencana taktis. Detail yang mendorong pelaksanaan strategis. Rencana taktis adalah langkah-langkah spesifik yang mendukung strategi umum. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya, penentuan prioritas, dan pengembangan rencana aksi yang konkret. Rencana taktis menyatukan berbagai bagian organisasi untuk mencapai tujuan secara sinergis. Yang kelima, implementasi rencana dan tujuan, tindakan nyata menuju sukses. Implementasi adalah tahap kunci setelah perencanaan. Ini melibatkan eksekusi rencana dan pemantauan terhadap kemajuan. Manajer harus memastikan bahwa semua bagian organisasi terlibat dan memahami peran mereka sebagai mencapai tujuan. Ini tahap di mana rencana bertemu kenyataan. Yang keenam, pengukuran dan pengendalian, evaluasi kinerja dan koreksi jika diperlukan. Pengukuran kemajuan terhadap tujuan adalah marketing. Metrik kinerja membantu menilai apakah organisasi berada di jalur yang benar. Pengendalian melibatkan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dari rencana. Inilah saatnya organisasi memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian tujuan. Yang ketujuh, visi, misi, dan nilai organisasi. Fondasi identitas organisasi. Visi dan misi memberikan arah dan identitas jangka panjang bagi organisasi. Nilai-nilai mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari setiap perusahaan dan tindakan. Pemahaman yang kuat tentang visi misi dan nilai membentuk budaya organisasi kohesif. Yang kedelapan, struktur organisasi. Kerangka kerja untuk kesuksesan. Struktur organisasi mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Struktur yang baik mendukung aliran kerja yang efisien dan komunikasi yang efektif. Pemahaman struktur organisasi membantu karyawan beroperasi dengan lebih efektif. Yang kesembilan yaitu kepemimpinan, membentuk budaya dan mendorong kinerja. Kepemimpinan adalah faktor kritis dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan yang efektif melibatkan motivasi karyawan, pengambilan keputusan yang bijaksana, dan pembangunan tim yang kuat. Pemimpin membentuk budaya organisasi dan memberikan inspirasi kepada timnya. Kesimpulan,
Pengantar manajemen membimbing kita melalui kompleksitas perencanaan dan penetapan tujuan dalam dunia organisasi. Rencana dan tujuan bukan hanya dokumen formal, mereka adalah panduan yang memandu setiap tindakan. Dengan merangkai rencana dan tujuan secara cerdas, suatu organisasi dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dan membentuk massa yang lebih baik. Itulah sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.